Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan masuk kepada sebuah grammar ya atau at-tarkib tentang kana wa akhwatuha. Jadi dalam bahasa Arab ada ini grammar ya atau tarkib tentang kana dan saudara-saudaranya kana. Dalam pembahasan mubtada khobar itu berarti di kelas 8 ya pada jumlah ismiyah. Kita sama-sama tahu bahwa mubtada khobar itu harus selamanya dibaca rofa. Yang dimaksud rofa di sini adalah huruf akhirnya dibaca domah, ya kan? Nah, hukum mubtada khobar, di mana mubtada harus dibaca domah akhir, terus misalnya Zaidun qaimun, Zaidun itu mubtada, qaimunnya itu khobar, maka dua-duanya kan Zaidun qaimun atau jumlatu al fi'liyatu, itu seperti itu. Dua-duanya di belakangnya itu dikasih harokat domah. Nah ini bisa berubah jadi rusak ya, yang harusnya domah itu bisa menjadi rusak karena ada amil atau yang masuk amil yang masuk kepada mubtada dan khobar itu. Nah, amil ini disebut dengan awamil nawasikh. Amil-amil yang menghapus atau amil-amil yang merusak tatanan mubtada dan khobar. Di antara awamil nawasikh ya, amil-amil yang merusak itu ada yang namanya kana wa akhwatuha, ada juga yang namanya inna wa akhwatuha, ada yang ketiga yaitu dhanna wa akhwatuha. Nah, yang akan kita bahas yaitu kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya kana. Pada dasarnya mubtada khobar sama ber-i'rab marfu seperti yang di sini. Keduanya harus dibaca rofa. Sekali lagi yang dimaksud dibaca rofa adalah dua-duanya dikasih harokat domah di belakangnya. Namun apabila dimasuki kana dan teman-temannya maka i'rabnya berubah. Di sini ada contoh mubtada khobar as-suqu pasar muzdahimun penuh sesak bin nasi dengan orang-orang. Di sini dapat kalian lihat di sini mubtada as-suqu domah ya kan? Muzdahimun ini khobar domah lagi. Domah. Lalu dimasukkanlah kata kana, amil kana ini. Jadi berubah kana as-suqu muzdahiman bin nas. Karena as-sukunya ini mubtadanya tetap domah, tetapi khobarnya menjadi nasob. Ingat fathah itu berarti fathah atau fathatain itu nasob. Doma atau domatain itu namanya rofa. Ya, kasro atau kasrotain itu namanya majrur. Sukun ya majzum, jazam. Kita lihat di sini. Di sini yang muzdahimun dibaca rafa menjadi muzdahiman dibaca nasob. Gara-gara apa? Dimasuki kana. Makanya ketika ada kana ini berubah nih mubtada khobar ini berubah tatanannya.
Ini masih yang contoh yang tadi ya, as-suqu muzdahimun bin nas, lalu berubah menjadi kana as-suqu muzdahiman bin nas. Contoh ini ya, kana fungsinya merafakkan mubtada. Kana merofakkan mubtada. Rofa mubtadanya apa ini? Tandanya ini domah ya, dirofakkan ini mubtadanya. Dan menasobkan khobar nih, nasob ada di sini rofa, di sini malah ketika ada kana di sini rofa, di sini nasob ya. Jadi kana itu disebut dengan fi'il nasikh, kata yang merubah i'rab khobar yang semula marfu untuk khobarnya menjadi mansub, yang tadinya domah menjadi fathah. Setelah mubtada khobar dimasuki kana, maka mereka berdua berubah namanya. Maksudnya mereka ini siapa? Mubtada dan khobar. Ya, mereka yang dimaksud tadi adalah mubtada dan khobar. Kalau tadi mubtada khobar doang, ketika masuk kana, maka mubtada menjadi namanya isim kana. Kalau khobarnya menjadi khobarnya kana. Rubah. Ya. Nah, yang bisa merafakkan mubtada dan nasobkan khobar tidak cuma kana, tetapi ada juga saudara-saudaranya kana, ada 13, makanya disebut kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya kana. Jadi ingat baik-baik, kana itu adalah sebuah fi'il nawasikh, kata yang bisa merubah tatanan mubtada dan khobar. Mubtada khobar yang tadinya domah menjadi dimasukin kana menjadi domah dan fathah. Yang tadinya mubtada menjadi isim kana, yang tadinya khobar menjadi khobar kana. Itu seperti itu. Nah, ke-13 saudaranya kana siapa aja ya. Di sini kana dan saudara-saudaranya termasuk kalimah fi'il, kata kerja. Namun dia itu bukan fi'il tam, bukan fi'il yang sempurna, bukan kata kerja yang sempurna, tetapi fi'il naqis, fi'il yang tidak sempurna. Kenapa? Karena kana dan akhwatuha itu nggak bisa bekerja layaknya fi'il normal yang membutuhkan fa'il, maksudnya pelaku, subjek, dan maf'ul bih. Kan jumlah fi'liyah dulu waktu kelas 8 itu dijelaskan bahwasanya ada jumlah kalimat fi'il, itu ada kata kerja, ada pelaku, ada objek, atau yang disebut fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Nah, kalau kana ini fi'il, tetapi tidak bisa berfungsi sebagaimana kata kerja pada umumnya. Karena apa? Karena dia kalau kata kerja normal itu butuh fa'il, subjek dan predikat. Maf'ulun bih, maaf. Tetapi kalau misalnya kana itu bisa masuknya kepada mubtada dan khobar, berarti membutuhkannya jumlah ismiyah. Itu ingatin baik-baik. Saudaranya kana siapa aja, Pak? Nah, di sini saudara-saudaranya kana yang ada 13. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus kana. Jadi kana ini 13 bersaudara dengan saudara-saudaranya ini. Kana itu biasanya nggak diartiin. Tetapi kalau waktu di pondok ya, Bapak ingat ketika para kiai, para ustadz menerjemahkan itu, kana itu diartikannya seperti ini, karena menggunakan bahasa Jawa ya. Kana ono, berarti ada. Banyak yang mengartikan ada. Kana, tetapi sejatinya itu tidak. Banyak yang tidak mengartikan. Amsa, waktu sore. Asbaha, berada di waktu pagi. Atau bisa diartikan juga menjadi. Adha, berada di waktu duha. Bisa juga menjadi, sama-sama. Bisa menjadi, bisa menjadi. Dolla, ada di waktu siang. Bata, bermalam. Soro, menjadi. Laisa, tidak. Zala, fatia, bariha, anfakka, dama, itu artinya selalu atau senantiasa.
Kita coba di sini kita lihat ya. Tadi itu yang 13 tadi ya, karena ber-13 mereka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang bekerja merofakkan mubtada dan menasobkan khobar tanpa syarat ya, tanpa syarat yaitu Bapak pindah di sini biar jelas. Di sini kana al waladu naimun. Rofa, rofa. Di sini masuk kana al waladu naiman. Ya kan? Ini nasob. Rofa, nasob. Artinya anak itu tidur. Al waladu naiman. Di sini kita gunakan amsa waktu sore. Mubtada khobarnya al-baqaru syabirun. Ya. Rofa, rofa. Masukin amsa. Amsa al-baqaru syabi'an. Rofa, nasob. Ya kan? Kamu menjadi guru. Bahasanya ana mudarrisun. Ini bukan ini bukan kamu menjadi guru ya. Kata pertamanya ana mudarrisun. Saya guru. Di sini asbahta mudarrisan. Asbahta tadi kan ada di waktu pagi, artinya ada juga diartikan sebagai menjadi. Kamu menjadi guru. Al-ghanamu maridun. Rofa, rofa. Adha al-ghanamu maridon. Kambing itu sakit di waktu duha, atau kambing itu menjadi sakit, itu bisa seperti itu. Al-walidu sahirun. Rofa, rofa. Zolla al-walidu sahiron. Bapak selalu bergadang. Berarti ini karena amsa asbahta adha zolla. Al-jawu baridun. Rofa, rofa. Batal jawu baridan. Rofa, nasob. Cuaca dingin di malam hari. Atau ini tidak ya, ini bukan cuaca dingin di malam hari, ini salah ini. Oh ya maaf, ini bata ini kan malam, bermalam ya, maaf. Muhammadun nabiyun. Rofa, rofa. Soro Muhammadun nabiyan. Nabi Muhammad menjadi nabi. Ar-rajulu sarikun. Laisa ar-rajulu sarikon. Laisa kan namanya tidak, bukan. Laki-laki lah, itu bukan mencuri. Kalau dilihat di sini apa? Di sini namanya isim kana. Di sini namanya khobar kana. Di sini namanya isim amsa. Ini namanya khobar amsa. Seperti itu. Taknya ini namanya isim. Karena kamu ini kan fiil di sini. Ya, ini namanya isimnya. Mudarrisan khobarnya. Sama seperti yang ini. Ghonamu maridon. Al-ghonamu isim adha. Maridon mansub, khobarnya adha. Terus ke bawah, soro Muhammadun nabi. Di sini kan mubtada khobar. Nah di sini Muhammadun isimnya soro, nabiyan ini adalah khobarnya soro. Jadi ingat baik-baik tuh kata-kata ini nih. Al-waladu naimun, al-baqaru sabiun. Di sini rofa, rofa ya. Rofa itu berarti apa? Tomah ya, tomah, 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 tomah. Ini kan pakainya ini domir karena emang apa jumlah ismiyah itu mubtada khabar itu bisa diawali dengan domir. Tomah, 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 tomah. Nah, di sini menjadi tomah, fathah, tomah, fathah. Seperti itu. Ya. Ini untuk pengenalan kana yang pertama. Ya. Di mana kelompok ini merofakkan mubtada dan menasobkan khobar tanpa syarat. Ini biar kalian pahami, ini dicatat sekali lagi, Bapak minta tolong untuk dicatat materi ini. Ini banyak keluar biasanya pada saat ujian-ujian, itu banyak yang keluar tentang kana ini. Jadi tolong dicatat, pahami, jangan hanya tonton saja, karena bahasa Arab nggak dipraktekkan ya sama saja. Kalian itu hanya lihat aja, yang ada lupa. Makanya tolong catat supaya memahami benar-benar ya masalah kana. Ini tegesin benar-benar doma, doma. Ada kana, doma, fathah. Ini namanya isim kana, ini namanya khobar kana. Itu yang harus dipahami. Dan
Mungkin itu dulu ya, biar kalian nggak terlalu bingung. Oleh karena itu, setelah kalian nanti catat, masuk ke link Google Form untuk evaluasi sekaligus absen. Untuk passwordnya saya pengen pakai kata mubtada. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.